Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darul Alif Ramata. Saya dari kelas 2C Ilmu Komunikasi. NIM saya 2 10 10 30 11 3. Nah, di sini saya bakal ngejelasin kenapa sih generasi Z tuh kayaknya dikit-dikit healing, dikit-dikit healing. Apakah benar generasi Z itu generasi yang lembek ataupun manja? Kita nggak tahu ya. Nah, jadi saya bakal ngejelasin. Oke, langsung saja. Manusia itu dilahirkan tidak hanya hadir berupa raga atau fisik saja. Nah, yaitu diciptakan lengkap bersama jiwa yang mampu merasa. Selama hidup, manusia akan dihadapkan dengan beragam persoalan atau ujian yang tak melulu dengan beragam persoalan atau ujian yang pasti bakal membuat manusia itu akan merasa lelah, kecewa, atau sedih, atau terluka, atau apapun itu. Nah, setiap permasalahannya ini yang bakalan dihadapin oleh seseorang memiliki dampak yang berbeda-beda ya pastinya. Nah, tergantung bagaimana seseorang tersebut mampu mengelola coping pada dirinya sendiri. Bagi mereka yang memiliki mekanisme coping permasalahan yang buruk, apabila tertimpa sebuah masalah khususnya yang dapat melukai pikiran atau hati atau batinnya atau dan lain-lainnya, maka akan menimbulkan luka yang berkepanjangan dalam dirinya, seperti luka hati, luka mental, atau stres yang berkepanjangan. Dampak yang berkepanjangan ini apabila tidak segera ditangani akan memperberat luka itu sendiri. Nah, jadi harus segera ditanganin, kalau enggak ya kita bakal hilang keseimbangan emosinya gitu, yang tiba-tiba muncul penyakit-penyakit lain. Contohnya pemicu penyakit fisik diantaranya itu pusing kepala, penurunan nafsu makan, atau lainnya. Nah, untuk itu setiap permasalahan terutama yang berkaitan dengan luka batin atau mental, alangkah baiknya segera diatasi. Salah satu cara yang dinilai efektif untuk membantu menyembuhkan luka itu yakni dengan self healing. Arti kata healing merujuk pada penyembuhan atau pengobatan. Healing yang biasa digunakan di media sosial memiliki konteks yang beragam, namun pada intinya berkaitan dengan makna aslinya berupa penyembuhan dan pengobatan. Namun kini penggunaan kata-kata healing bagi anak-anak muda di sosial media kayaknya kata yang menggambarkan kondisi yang sedang rehat dari kelelahan rutinitas atau tekanan dengan berwisata, dengan menghilangkannya itu dengan cara berwisata dan jalan-jalan atau hiburan dan lain-lainnya. Kalau kita sering bermain sosial media, contohnya Instagram, WhatsApp, YouTube, ataupun yang lain, kita pasti bakal tahu dengan kata-kata healing. Entah itu healing karena capek, ataupun toxic relationship, atau kerjaan yang banyak problemnya dan nggak selesai-selesai, dan berbagai healing di beberapa kalimat yang lainnya. Nah, waktu itu di Twitter pernah sempat viral gitu, geger di Twitter. Pada saat itu salah satu mahasiswa menulis cuitan yang menulis tuh, gua tuh capek kuliah terus dan butuh healing sekitar 6 bulan katanya. Nah, yang jadi pertanyaan masyarakat luas, sekarang kok kayaknya banyak banget ya orang yang butuh self healing. Apakah benar generasi Z itu generasi yang manja? Nah, saya bakal menjawab dari sudut pandang saya sendiri ini ya. Ini bisa jadi salah ataupun bisa jadi benar. Nah, yang pertama, kenapa sih fenomena ini bisa terjadi, fenomena healing ini? Kita bisa melihat dari sudut pandang kali ini dengan salah satu buku yang dibuat oleh Profesor Renard Casali. Nama bukunya adalah Strawberry Generation. Jadi, kenapa sih
generasi Z tuh bisa kayak gini, bisa healing gini, dikit-dikit healing, dikit-dikit mau main keluar rumah. Itu kenapa gitu. Oke, yang pertama karena mungkin ya faktor perekonomian zaman ini sudah berkembang gitu ya. Jadi orang tua lebih memanjakan anak-anaknya dibanding orang tua generasi zaman dulu. Secara orang tua mana sih yang gak mau bikin anaknya tuh seneng gitu. Tapi menurut saya kalau orang tua terlalu memanjakan, kita bisa melihat salah satu contohnya ya. Anak-anak bisa membuat karakternya itu jadi aleman gitu, atau nggak mau berusaha, maunya terima beres aja, nggak peduli orang tuanya mau banting tulang ataupun kerja dari pagi sampai pulang tengah malam ataupun pulang pagi lagi. Nah itu anak-anak zaman sekarang kayaknya nggak pada peduli gitu. Terus kalau nggak diturutin atau nggak diiyain ya marah gitu, nendang pintu gitu. Nah yang berikutnya mungkin beberapa penyebab mengapa anak muda mudah menyimpulkan bahwa dirinya itu butuh self healing ataupun healing ini. Nah, yang pertama itu ada self diagnosis. Kenapa sih self diagnosis? Mungkin karena kebiasaan merasa dirinya tuh pinter gitu ya dalam menyerap segala informasi, maka ketika mendapatkan informasi baru dia nggak mau mencerna gitu, terus menjadi mudah terpapar informasi dari sosial media ataupun dari manapun itu, dari perkataan orang-orang lain. Nah, dan menjadikan ataupun mencocokkan istilah tersebut dengan kondisi dirinya. Terus sehingga mudah banget gitu mengatakan bahwa dirinya tuh butuh self healing atau self reward atau self love dan lain-lainnya. Yang kedua itu lari dari kesulitan ataupun lari dari tanggung jawab, lepas tanggung jawab gitu ya. Nah, seperti seorang mahasiswa yang tadi waktu awal-awal saya bilang, ternyata mahasiswa itu berusia 21 tahun. Nah, masa orang yang berumur 21 tahun itu hitungannya bukan anak kecil lagi ya. Masa pemikiran orang dewasa bilangnya mengatakan bahwa dirinya itu merasa sangat depresi dalam menjalani proses-proses perkuliahan dan butuh healing 6 bulan lamanya, dan dia memutuskan cuti gitu. Terus dia mau menghabiskan waktunya itu jalan-jalan di Bali dan lain sebagainya. Pada dasarnya kondisi semacam ini mungkin wajar ya pada proses perkuliahan saat ini. Apalagi saat ini kita sedang online gitu ya. Jadi rada susah. Oke. Namun anak muda saat ini mengatakan bahwa dirinya itu butuh self healing demi menghindari kesulitan. Nah, yang ketiga, narasi-narasi orang tua yang kurang pengetahuan. Labeling yang diberikan oleh orang tua berdampak pada self judgment pada anak, seperti ketika kecil orang tuanya itu mengatakan bahwa anaknya adalah orang yang kemudian gitu. Maka ketika dewasa sang anak akan mengidentifikasikan bahwa dirinya itu adalah seorang yang kemudian. Nah, pro dan kontranya self healing ini ataupun dikit-dikit healing ini adalah yang kita bahas yang pro-nya dulu kali ya, yang didukung oleh orang banyak. Nah, yang pertama mungkin memajukan para wisata masyarakat lokal gitu ya, memajukan UKM di sekitaran para wisata tersebut gitu ya. Apalagi sekarang kan rata-rata anak-anak muda tuh pasti healing-healingnya itu ke tempat-tempat kayak tempat rekreasi ataupun bermain-main, terus ke pantai atau ke gunung. Nah, itu bisa memajukan UKM masyarakat sekitar. Nah, terus yang kontranya itu jadi aleman kali ya. Generasi zaman sekarang itu kayaknya aleman banget gitu. Dikit-dikit healing, dikit-dikit sambat gitu kan. Kalau masyarakat dulu ataupun generasi zaman dulu itu kayaknya lebih kuat gitu mentalnya mental bukan mental tempe gitu ya.
Jadi sekarang tuh generasi zaman sekarang sama generasi zaman dulu tuh kayak berbeda banget gitu. Nah, segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.